Selamat pagi. Bagus. Ya, tunjuk. 27 sampai dengan 31 khusus TPK 2026 PM Manado dibuka dan tertutup. Para terdakwa hadir semua ya. Sudah langsung duduk di situ ya. Lihat ya. Semua ya, kita lanjut ya. Hari ini kita masih mendengar keterangan saksi-saksi. Berapa orang saksi? Berapa orang saksi ya? Sudah di balai. Mana orang? MSI alias Meki. Nama lengkap saudara dia. Lahir di Kawankoa 12 Maret 64 ya. Lagi bangsa Indonesia ya. Tinggalnya di Desa Tolok, Kabupaten. Ya benar. Agama Kristen. Pensiunan ASN. Kenal dengan para terdakwa semua? Nah, ada hubungan keluarga? Tidak ada. Nanti disumpah sebelum keterangan bertanya. Ya, sudah. Albert Jamie Mamarinding Esos. Lahir di Minasa 19 April 66 ya. 1966. Laki Indonesia juga ya. Tinggalnya jaga satu ya. Tidak. Semuanya kenal ya. Nanti disumpah sebelum beri keterangan lebih lanjut ya. Sundra Verdi Manopo SANM. Kita jadi orang nanti, orang buat kulit. Lahir di Ambon 19 November 1969 ya. Tempat tinggal di Kelurahan Karame lingkungan 5 Tinggi. Agama Kristen Protestan. PNS ya di mana? PNS di mana? Di sekolah sosial. Sampai sekarang. Kenal dengan para terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Sesuai dengan pasal sampai dengan Polda bahwa untuk
Bapak Adina, kebetulan rumah saya rumah Adina. Omanya? Ya, rumah saya. Omanya marga sama? Sama-sama satu kampung. Oh. Informasi awal bagi kami ya. Tapi pertanyaan saya hubungan keluarga berarti tipis. Bersedia disumpah ya. Sigma Robert Rani. Lahir di Makassar 3 Oktober 1991. Bagi warga desa ya, meninggal jalan kaki nomor 15 Binangun. Kamar Keren. Ini di mana nih? Inspektorat Provinsi. Kenal dengan para tentara? Kenal. Ada hubungan keluarga? Baik, sumpah dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kamu Kristen ya? Baik, silakan pada saksi ikuti lafal upaya yang saya ucapkan. Protestan semua. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Oh Pak, inspektoran juga. Jadi inspektoran di luar dulu ya. Ya, Bapak bertiga di luar dulu. Kami dengar Pak ini. Tidak ada hubungan keluarga, tapi Bapak kerjanya di Jirokepura Provinsi ya. Apa yang Bapak tahu tentang perkara para terdakwa ini? Tempat ini. Masalah apa mereka? Dana hibah benih yang mulia. Tahu dari mana itu? Dari panggilan yang saya terima. Panggilan dari Penyidik yang mulia. kejaksaan atau kepolisian? Polda. Diperiksa di sana. Benar yang mulia. Berapa kali diperiksa di Polda? 3 kali yang mulia. 3 kali. Masih ingat tidak apa yang Bapak terangkan di Polda itu? Kalau mau ditanyakan masih ingat yang mulia. Apa-apa yang Bapak masih ingat? Bapak ditanya apa? Bapak jawab apa? Secara jasmani dan rohani. Pertama itu. Ditanyakan pertama oleh penyidik yang mulia itu. Dan saya tidak tanya pertanyaan pertama apa kan? Kira-kira apa yang Bapak ingat dan poin-poin Bapak? Yang saya ingat yang mulia, pekerjaan sebagai ASN ditanyakan dan di bagian mana yang mulia. Terus Bapak Pejabat. bilang terkait tadi Bapak bilang mereka ini terkait dengan kasus apa? Dana hibah. Dana hibah. Dana hibah dari provinsi Benar yang mulia. yang ke BIM itu. Benar yang mulia. Bapak terlibat tidak dalam proses dana hibah itu? PPTK yang mulia tahun 2022. Bapak selaku PPTK tahun 2022 yang mulia. PPTK itu apa? Pejabat teknis pelaksanaan kegiatan yang mulia. PP. PPTK. Iya, PP-nya apa itu? Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan yang mulia. Dalam
proses pencairan dana hibah atau dalam proses pengelolaan dana hibah? Pengelolaan Dana hibah. yang mulia. Bapak tahu tidak dana hibah yang diberikan oleh Pemprov kepada ini? Tidak tahu yang mulia. Jumlahnya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Yang Bapak tahu apa? Penandatanganan yang mulia. Apa? Yang menandatangani PPTK yang mulia. Jumlah Bapak sebagai PPTK pernah menandatangani dokumen? pernah yang mulia. Dokumen apa? Untuk proses permintaan Dokumen apa? dokumen yang berkaitan dengan administrasi yang mulia. Ya, apa itu? Asal lupa ya yang mulia. Pokoknya dokumen lah. Ya dokumen. Di tahun 2020 dari oke. Betul itu. Benar yang mulia. Saudara mengatakan melakukan verifikasi pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pencairan dana. Betul itu. Isi yang mulia permintaan Banyak dokumen. ada sekitar 5 dokumen so, yang mulia. Saya lupa. Dilanjutkan di berita acara di bawah sudah. Saya tidak periksa dokumen itu semua. Saya tidak melakukan verifikasi yang sebenarnya menjadi tugas saudara kan. Betul ya, Yang Pak. pelaksana teknis kegiatan. Betul ya. Tapi karena diperintah oleh atasan langsung. Karena saya diperintah. Enggak. Bukan itu poin saya. Ini kan dari tadi saya ikutin nih. Saudara harus ngomong begini. Saya tidak verifikasi karena saya diperintah karena atasan langsung sehingga saya tanda tangan. Itu kan menyimpan tanda tanya seolah-olah barang itu tidak betul. Tapi karena dia perintah, saya kerja. Betul ya. Hah? Betul. Jadi itu betul. Yang Betul. pikiran saya barusan ini. Ya. Jadi barang itu tidak betul. Maksud dokumen itu tidak benar, tapi karena diperintah saya tanda tangan. Ya. Maksud Betul. begitu. Betul ya mulia. Tidak benar apanya itu dokumen. Tidak dilakukan sesuai dengan prosedur karena mesti ada proposal yang mulia. Proposal Saudara pengajuan. tanda tangan apa? Dokumen apa? Terus dokumen itu mempersyaratkan ABC ya. Dokumen apa yang saudara tanda tangan itu yang saudara bilang tidak memenuhi syarat? Dokumen antara lain NPHD waktu itu tidak dilakukan. Apa itu NPAD? Tingkat nanti itu tidak memenuhi. Naskah perjanjian hibah daerah Naskah perjanjian hibah Hibah daerah. daerah. Disingkat NPHD yang mulia. NPAD. Itu tidak ada. Ya. Pada saat saudara tanda tangani dokumen apa? Permintaan dana hibah ini yang mulia. Kalau dokumen permintaan kan orang lain, yang saudara kan tanda tangan dokumen apa? Persetujuan. Permintaan orang lain, nggak maksud saudara tanda tangan permintaan. Ada beberapa berkas yang mulia yang saya tanda tangan sebagai pendidikan. Iya, maksud tidak ada yang diingat. Dari tadi malam tidur saja langsung, tidak ingat lagi apa gitu. Besok saya mau jadi saksi, saya mau apa? Tidak terpikir. Datang sini dengan nol. Saya sudah panggilan yang mulia sebagai saksi. Jadi kami panggil saudara ke sini, saudara tidur aja di rumah ini, tidak ada persiapan apa kira-kira diingat-ingat apa. Sama sekali blank. Yang saya ingat yang mulia, yang saya
satu berkas itu yang tanda tangan itu namanya checklist untuk permintaan itu ya. Apa namanya? Sudah lupa yang mulia. FPK Ligis. Saudara keberatan sebelum terdakwa ngomong itu, saudara memang keberatan tanda tangan. Tidak yang mulia. Kenapa dia ngomong begitu? Karena atas langsung saya yang mulia. Atas langsung saya yang mulia. Tapi itu tugas saudara. Betul yang mulia. Tanda tangan itu. Kalau itu pertanyaan saya itu kan logis tidak? Kalau Pak Kali sampai bilang tanda tangan Jo, itu orang dalam kopi diskusi itu pasti mengerti maksudnya apa? Tangan Jo, nganakan atau Jo. Dana hibah diterima oleh Bumi, saudara tahu tidak? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Apalagi digunakan untuk siapa, saudara tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Perintah tanda tangan Jo, selain itu apalagi ngomong kepada saudara terkait dengan ini, apalagi omongan dari terdakwa. Sudah dengar lapangan. Hah? Lapangan. Baik, ya, saksi ahli. Tadi pertanyaan untuk saudara menyampaikan bahwa yang beda saja ya. Saudara PPTK tahun 2022. Betul yang mulia. Saudara dinas di mana 2022? Di Biro Kesra yang mulia. Jabatan strukturalnya apa? Kabak Bidang Mental dan Spiritual yang mulia. Kabak Bidang Mental dan Spiritual. Apa tugas pokok PPTK? Sebentar. PPTK yang saudara maksud ini apakah PPTK untuk dana hibah keseluruhan atau khusus untuk dana hibah tertulis PPTK itu yang saudara diberikan jabatan itu? Ada yang lain yang mulia. Berarti secara keseluruhan dana hibah ya. Saudara PPTK di situ ya. SK-nya dari siapa? Kepala Biro yang mulia. Kepala Biro mengangkat saudara sebagai PPTK Benar yang mulia. untuk dana hibah keseluruhan. Siapa kepala bironya saat itu? FPK Ligis. Oke. Apa tugas pokok saudara selaku PPTK untuk dana hibah? Dana hibah keseluruhan ya? Oke. Apa tugas pokoknya yang disebutkan saudara? Memkoordinasi yang mulia. Baru meneliti berkas yang mulia. Oke. Mengkoordinasikan, meneliti, apa lagi? Seterusnya seluruh yang mulia. Dan banyak. Baik. Tidak apa-apa kalau lupa. Tahun 2021 Gemim pada terima dana hibah. Saya tidak tahu yang mulia. Nah, apa prosedur yang sesuai aturan untuk pencairan dana hibah? Prosedurnya apa? Syarat-syaratnya apa? KTP, nomor rekening Ya. yang mulia. Proposal butuh tidak? Proposal juga yang mulia. Lalu apa lagi? Naskah perjanjian hibah butuh tidak? Butuh yang mulia. Lalu apa lagi yang saya ingat saudara? Sudah yang mulia. Masih ingat lagi ya? Apakah yang bisa mendapatkan dana hibah juga sudah jelas itu siapa-siapa yang berhak? Ada enggak? Sehingga kalau orang mengajukan, oh dia ini tidak memenuhi karena bukan ini yang berhak mendapatkan dana hibah. Ada syarat begitu juga. Atau semua orang siapa saja bisa ajukan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada syarat itu. Tidak ada siapa. Tidak saudara punya ilmu. Saat saudara menandatangani proses pencairan, lampiran itu, dokumen itu ada atau tidak? Ada sebagian yang tidak ada yang mulia. Oke, yang tidak ada saja yang mana? Proposal yang mulia. Besar. Lalu saudara tanda tangani SPN. Atau apa yang saudara tanda tangani sehingga boleh cair itu dana hibah? Dokumen itu ada berapa yang mulia yang saya catat, tapi sudah lupa. Iya, saudara sudah sampaikan bahwa proposal tidak ada. Kita pertanyaan sekarang, yang saudara tanda tangani pencairan itu dokumen apa atau surat apa namanya? Surat apa yang saudara tanda tangani? Sehingga nanti kan
muaranya akan yang disampaikan oleh media. Jadi sudah dijawab ya, oke. Lalu terkait proses penganggaran di tahun 2021 saudara tahu atau tidak? Tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara tadi menyampaikan tidak pernah membaca terkait dengan SK tim pembentukan evaluasi. Saya bacakan ya tim evaluasi ini SK nomor Gubernur nomor 455 yang di dalamnya tugas yang dimaksud dalam SK Gubernur tersebut adalah salah satu meneliti kelengkapan keabsahan usulan permohonan bantuan hibah dalam bantuan sosial, melakukan observasi kepada permohon untuk meyakini kebenaran permohonan proposal jika diperlukan, dan selanjutnya dalam SK 455 ini saudara sebagai kabak ya, kabak bagian bina mental spiritual. Nah, saudara sebagai ketua dalam SK ini, saudara tidak pernah melihat dan membaca, tidak pernah disampaikan. Persidangan yang mulia. Tidak yang mulia. Jadi saudara bertetap dengan keterangan hari ini, Benar yang mulia. walaupun berbeda dengan berita acara. Karena ini menjadi satu acuan bagi jaksa untuk mengajukan 5 terdakwa dalam persidangan yang mulia hari ini. Apa yang sudah bisa jawab? Yang kepala baru begini, ngantuk itu. Sesuai dengan jawaban para penyidik yang mulia. Lagi bingung ya. Saksian kami kurang masih tidak ini menyerap apa yang jawaban saksi atas sebutannya ketua majelis tentang kasus dana hibah ini. Kira-kira menurut saksi apa yang dipersoalkan dari masalah ini dana hibah ini lebih apa saksi tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu baik. Tapi saksi kan untuk tahun 2020, 2021 kami tidak ada pertanyaan. Saya cuma 2022 saksi adalah sebagai PPK. Oke. Saksi tadi pertanyaan dari majelis tadi sangat jelas bahwa saksi menjawab bahwa saksi menandatangani dan semua diolah dokumen oleh staf. 2 orang tadi menjawab pertanyaan saya bukan oleh staf, nama-nama sudah jelas. Sekarang staf ini yang mulai ini, apa mereka setelah mulai dokumen ini melaporkan ke saksi bahwa ini kurang. Tidak yang mulia. Loh, masa saksi tidak bertanya kepada saudara? Saksi bilang ada kekurangan. Tadi kan saksi bilang ada kurang dokumen. Masa staf tidak ngomong ke saksi? Saksi kan bilang tadi ada kurang dokumen. Ini staf yang melengkapi itu. Ya. Minum. Betul ya? Itu penugasan terkait apa? Ada pemeriksaan dan juga pemeriksaan. Ada laporan? Atau rutin? Pemeriksaan rutin? Hah? Rutin. Penggunaan dana hibah 2021. Apa hasil temuannya? Temuan dana hibah di tahun 2021 tempat miliarnya Total. Bahan cair 4 triliun untuk pembangunan restoran. Aqua cair 500 juta untuk operasional sesuai dengan definisi yang saya sampaikan, untuk operasional Zilode dan 50 juta untuk bantuan generasi. Dan 450 juta tersebut 4 miliar 500 tersebut 650 juta untuk penggunaan dana operasional itu ditanggung jawabkan. Ada ditanggung jawabkan pada saat dari akhir masa tenor. 4,5 miliar itu berapa tahap? 2 tahapan. 2 tahap. Pertama kan 4 miliar. Ketika mengeluarkan pencairan tahap 500 itu yang 4 miliar sudah dipertanggungjawabkan belum? Sudah.
Nah, kemudian bahan pertanyaan saya sudah diperagakan. SPJ-nya ada. SPJ-nya ada Pak. Iya, artinya tidak seperti di 2020. Berarti mereka sudah belajar dari kesalahan 2020, tidak diulangi lagi, kan gitu. Itu yang poin yang mendapat tadi. Kalau sampai kesalahan yang sama itu nanti orang bilang berbeda itu. 2 juta. 422 yang tadi katanya digunakan untuk operasional. Operasional. Memangnya operasional bisa dipertanggungjawabkan? Itu sesuai dengan MPHD Pak. MPHD itu 4 miliar untuk MPHD? Ya. Apa itu MPHD? Naskah pemberian hibah. Oh, naskah tadi. Naskah pemberian hibah. Nah, itu apa? Bunyinya apa? 400 untuk rektorat terbit, 550 untuk biaya pendukung operasional, 50 juta 450 untuk operasional. pendukung. Biaya pendukung sekali dari pendukung operasional, 50 untuk Biaya pendukung operasional. Ya, senor. Saya kasih 3 operasional saja. Biaya pendukung operasional. Pertanyaan saya, biaya pendukung operasional itu juga butuh pertanggungjawaban. Betul, Pak. Karena itu dana itu sesuai dengan jadi harus dipertanggungjawabkan. Itu dalam pengalaman saudara kalau orang bilang dana operasional ini seperti apa kita? Kayak bisnis Pak, ini yang beli. Oh, itu tidak dicantumkan dalam medan. Itu disebut sebagai dana penunjang operasional ya. Sebenarnya begitu Pak. Iya, tapi jelas itemnya. Kalau kami melakukan pemeriksaan, Dalam aturan jelas enggak dana operasional itu seperti ABCD sampai Z. Ada enggak di dalam aturan normanya? Ada enggak ketika orang menyebut ini dana penunjang operasional disebutkan dana penunjang operasional itu ABCD? Ada enggak aturannya? Anda kan pemeriksa, masa tidak pegang normanya? Tidak punya wawasan tentang itu. Terus saya bilang bayar listrik dari mana? dari sisi yang memberikan kemana, kasihkan penggunaan dana operasional. Loh, katanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukti bandanya tidak ada Pak, tapi rincian penggunaan dana operasional municipal itu tidak didapat. Oh, rincian penggunaannya diberikan, Ya, tapi tidak bisa dibuktikan itu dengan bukti bandanya Pak. dengan bukti ya nota gitu ya, kwitansi apa tidak ada. Tidak diberikan Pak. Akan mengajukan ketua tim 2020 Iya Pak. tim pemeriksa. Secara struktur inspektorat provinsi di bawah siapa? Apakah di bawah gubernur? Iya. Tadi saudara menyampaikan tentang pemeriksaan itu ya. Pemeriksaan itu apakah atas permintaan atau memang program dari inspektorat tiap tahunnya? Pemeriksaan itu karena untuk memenuhi target MCP Forsut yang dari KPK. Lalu dokumen apa yang saudara bawa saat melakukan pemeriksaan? Dokumen yang saudara pegang apa? Ada dokumen yang saudara pegang? Saat melaksanakan pemeriksaan, kami mendapat dokumen naskah perjanjian hibah daerah dari Badan Keuangan. Dokumen yang kami dapat dari Badan Keuangan itu berupa naskah perjanjian hibah daerah, dokumen pencairan tahap 1, dan dokumen pencairan tahap 2. Oke, kalau yang tahap 1 dia bulan berapa? Di tahun 2020. Bulan Januari tahun 2020. Tahap 2. Tahap 2 bulan Juni tahun 2020. Saudara, tapi dokumen itu saudara tidak dapatkan? Tidak. Yang tadi keterangan saksi Meldi ini, katanya ada setelah di penyidikan baru diketahui ada lagi pencairan setelah hasil pemeriksaan Januari sampai Juli 2020. Kita begitu, Pak Meldi. Nah, Itu keterangan dari saya Pak. oh keterangan apa ya? Yang disampaikan oleh penyidik Ya. bahwa ada APBD perubahan, ada lagi anggaran yang ditambahkan. Tapi itu nanti saya tahu sebenarnya. NPHD 2020 isinya apa sih? NPHD Temuan 2020 Januari sampai Juli itu apa saja? Selain tadi sudah disampaikan ke yang mulia semua. Ada lagi yang lain? Misalnya
misalnya proposal permohonan tiba atau fakta integritas atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada tidak di saudara dapatkan pada saat pemeriksaan? Temuan lain yang kami muat dalam LHP yaitu NPHD tidak bernomor dan tidak bertanggal. Mana lebih dulu? Apakah NPHD terbit baru dilakukan pencairan atau pencairan dulu baru dibuatkan NPHD? NPHD terbit dulu baru ada Apa yang tadi saya tapi setelah ini saya tahu bahwa ada rekomendasi kepada KPA untuk menegur. PA menegur KPA. Ya. Terima kasih. Itu tanggapannya atas keterangan Saksi dari Pak Hikmah ini. Ya. Terima kasih. Itu aja ya. Ya. Oke, catat aja. Pak Bersama Step. Cukup. Terima kasih yang mulia. Silakan. Saya pikir cukup penjelasan dari para saksi tadi yang ditampilkan oleh pihak saya, dan untuk selanjutnya kita ikuti untuk sedang Ya, baik. Ya, itu tanggapannya. Silakan. Apa yang disampaikan dicatat aja. Terima kasih yang mulia. Ya. Saya cukup. Pak siapa ini? Terima kasih. Asiano. Cukup ya? Tidak ada tanggapannya? Ya. Pak ada lagi? Yang mulia, untuk tanggapan saya tahun 2021 untuk tahap kedua belum ada pertanggungjawaban karena tahun anggaran belum selesai. Terima kasih. 2021. Ya, tanggapannya itu. Ya. Dari Terima kasih yang mulia. Saya sudah cukup. Kedua pihak saya sudah bertanya, ada keterangan. Tidak ada tanggapan lagi ya. terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini punya Pak ya, dokumen. Ini sama dengan diperlihatkan penuntut membarukan. Sama ya? Ya, saya harus meminta maaf kalau ada yang terjadi di persidangan ini membuat kecewa, ya kan? Itu agak sulit. Saya punya tugas menjaga tertib, ya. Kalau ada salah kurang dalam forum ini saya minta maaf. Ya, terima kasih kalian boleh tinggal dulu. Oh, ada. Iya, iya. Sabar. Oh, sudah selesai. Ya, silakan. Jadi saksi adalah kewajiban warga negara. Tapi tidak merusak pertemanan.